Peringatan Minggu Hemat Air Sedunia di Universitas Brawijaya tahun ini terasa berbeda. Bekerja sama dengan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dan UNESCO Regional Office Jakarta, UB dipercaya menjadi satu-satunya universitas di Indonesia yang memimpin penerjemahan World Water Development Report 2026. University of Brawijaya, among all the other universities in Indonesia, took the lead for the translation of this global report into Bahasa. So from this perspective, this event, this gathering is very meaningful because it clearly shows the active role of University of Brawijaya when it comes to freshwater resources management and when it comes to gender equality in the water sector. So from this perspective, on behalf of UNESCO Jakarta office, I would like to thank the Vice Rector, the University of Brawijaya, and the organizing team of the World Water Day. Thank you. Isu utama yang diangkat tahun ini adalah gender dan air. Data menunjukkan hanya 25% tenaga kerja di sektor air adalah perempuan. Padahal, perempuan memiliki peran sentral dalam pengelolaan air di tingkat rumah tangga. Namun, suaranya kerap tak terdengar di level pengambilan kebijakan. Look, the starting point is very simple. The half of the global population, 4 billion people, are women. But unfortunately, when it comes to management of freshwater resources, decision-making at the higher level, we see that there is huge gender disparity. When we look at the statistics, barely 25% of the workforce in water sector are women. This clearly shows that women, although they are responsible for fetching water, they are responsible for managing water at the household level. When it comes to higher decision making, their voice is unheard. So this year's report, the 2026 edition of the United Nations World Water Development Report, highlights this inequality. And the report basically tells that as long as there is no gender equality in terms of participation, in terms of management, in terms of investment, unfortunately, sustainable development may never become a reality. Langkah UB tidak berhenti pada penerjemahan dokumen. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UB, Prof. Andi Kurniawan, menegaskan bahwa isu lingkungan dan literasi kewarganegaraan global kini diintegrasikan langsung ke dalam kurikulum mahasiswa melalui metode case method dan project-based learning. Jadi kita memulai untuk menjadikan isu ini bukan sekedar isu sepotong-sepotong, tapi bagian terintegrasi dari kurikulum yang dibangun di Universitas Brawijaya. Korelasi dengan kampus berdampak sendiri? Sebenarnya ini adalah penerjemahan dari kampus berdampak. Pada saat kita bertanya bagaimana kampus berdampak diwujudkan, tentu saja membawa kekuatan ilmu pengetahuan ke real dampak yang ada di masyarakat. Dan air, kelestarian air tentu saja menjadi tantangan besar. Di Malang Raya terutama. Teman-teman juga paham ada banyak sekali problem lingkungan air, dari banjir sampai kehilangan mata air yang kita hadapi, dan ini adalah bagian Universitas Brawijaya untuk secara lebih terstruktur merespon itu semua, berkontribusi itu semua, yang pada akhirnya bagian dari strategi memberikan dampak ke negeri, ke bangsa dan negara. Atas komitmen ini, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO memberikan apresiasi tinggi. UB dipandang sebagai imam besar dalam menggerakkan isu-isu UNESCO di Indonesia dan saat ini tengah dalam proses pendaftaran untuk masuk ke dalam jaringan UNESCO Chairs dunia. Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO memberikan apresiasi kepada Brawijaya karena telah menjadi driver, menjadi imam besar di dalam kerjasama dengan UNESCO. Dan tentu kenapa dipilih Brawijaya, karena posisi tadi itu satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang berani menampilkan diri untuk menggelorakan isu-isu UNESCO di dalam program-program internal di Universitas Brawijaya. Yang kedua, tidak hanya cukup di dalam menerjemahkan buku tadi itu, Universitas Brawijaya sekarang pada proses untuk mendaftarkan diri sebagai warga universitas dunia di UNESCO dengan program UNESCO Chair gitu ya. Nanti akan meningkatkan pamor Brawijaya di level dunia. Intinya bahwa komitmen Brawijaya
di dalam go internasional melalui program-program UNESCO itu sangat kami apresiasi. Itulah kelebihan dari Brawijaya. Melalui kolaborasi ini, Universitas Brawijaya berharap dapat menjadi laboratorium hidup untuk solusi krisis air, sekaligus mengembalikan kejayaan peradaban air seperti era Majapahit dalam konteks modern.